Hey guys, selamat datang di episode Jesus Invites. Yuk kita dengerin. Halo guys, wah kembali lagi nih di podcastnya Jesus Invites. Pertama-tama gue mau ucapin selamat datang untuk teman-teman yang mungkin baru join di podcast ini. Dan terima kasih untuk kalian yang setia dan selalu pantengin podcastnya Jesus Invites nih. Oke, masuk ke episode 8 nih teman-teman. Hari ini kita bakal kembali membahas topik-topik yang menarik untuk kita anak-anak muda di zaman sekarang nih teman-teman. Topiknya adalah sumber sukacita. Widih, mantep ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau udah ngomongin kebahagiaan, itu pasti berbicara soal pengorbanan, bicara soal kerja keras. Bener gak sih teman-teman? Siapa yang setuju sama gue nih di sini? Yaps, betul banget ya. Karena biasanya kalau kita punya keinginan atau kemauan yang mungkin udah kita idam-idamkan gitu ya, ketika kita bisa dapetin hal tersebut, itu udah pasti banget kita bakal bahagia. Kita akan happy dan sukacita gitu ya. Contohnya nih mungkin bisa soal ngomongin hadiah, dapat penghargaan di sekolah atau di kampus. Atau mungkin kita punya impian nih misalnya bisa masuk ke sekolah atau kampus unggulan yang kita udah idam-idamkan. Ternyata dapet. Nah, dibalik itu semua kayak gue bilang tadi, pasti ada kerja keras dan sesuatu yang kita harus lakuin untuk kita bisa dapetin itu. Ya gak sih teman-teman? Nah, tapi kadang dalam hidup kita nih teman-teman, masih ada aja hal yang bikin kita bisa bete, yang bisa bikin kita sedih, bahkan sampai galau. Biasanya apa sih teman-teman? Biasanya karena hal-hal yang kita pengen dalam hidup kita, atau hal yang kita idam-idamkan dalam hidup kita itu gak selalu semua bisa berjalan mulus. Ya gak sih? Gak selalu semua bisa kita dapetin. Walaupun kayaknya nih kita udah usaha mati-matian gitu ya untuk kita bisa dapetin itu, tapi realitanya gak selalu berjalan mulus. Dan di hati tuh pasti ada rasa kecewa, ada rasa sedih. Ya campur aduk gitulah ya teman-teman. Tapi teman-teman, ternyata kalau kita renungin lagi, sebenarnya ada kebahagiaan lain yang kita sama-sama ya kita renungin dari firman Tuhan nih. Coba kita baca ya nih teman-teman. Gue bacain nih teman-teman buat kalian. Di Mazmur 16 ayat 11. Bunyinya itu, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tanganmu ada nikmat senantiasa. Nah, dari firman Tuhan ini dibilang sukacita berlimpah-limpah. Ini perkataan Tuhan yang diimanin oleh Daud, bahwa terlepas dari banyaknya hal yang menimpa gitu ya kepada si Daud gitu, tapi dia tetap percaya bahwa jalan kehidupan yang Tuhan berikan kepada dia adalah sukacita yang berlimpah-limpah. Kalau udah ngomongin berlimpah-limpah ya teman-teman, berarti itu gak ada habisnya gitu ya teman-teman. Berarti itu gak ada yang kurang, karena udah berlimpah-limpah gitu ya, sampai tumpah-tumpah bahkan mungkin. Dan itu senantiasa teman-teman. Senantiasa, kalau udah ngomongin senantiasa itu berarti setiap hari. Senantiasa itu berarti kapanpun gitu ya. Berarti gak ada masa expirednya gitu kalau bisa dibilang. Kan kayak tadi kita bilang ya, kita bahas yang tadi soal mungkin keinginan, misalnya kita pengen punya masuk ke kampus atau ke sekolah yang kita idam-idamkan gitu ya. Nah itu kan pasti kita ngelakuin, kita pasti belajar mati-matian, kita pasti pokoknya ya belajar sampai kita bisa masuk dan layak ke kampus atau ke sekolah yang kita idam-idamkan. Tapi balik lagi, gak semua kita bisa dapetin, walaupun kita sepertinya kayaknya udah usaha gitu ya. Akhirnya pasti ada rasa kekecewaan, ada rasa sedih, ada rasa bete dalam hidup kita. Nah, tapi Tuhan bilang sukacitanya yang berlimpah-limpah yang dia berikan itu senantiasa nih teman-teman. Berarti gak ada habisnya gitu ya.
kalau kita renungin lagi nih sama-sama, apa sih kebahagiaan yang Tuhan kasih ke kita, teman-teman? Ya pengorbanan Tuhan gitu ya, kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan sama kita yang sampai detik ini gak pernah berkurang gitu ya. Nah sekarang kalau kita renungin nih teman-teman sama-sama, untuk pengorbanan Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk cintanya Tuhan, yang Tuhan bilang selalu bersama-sama dengan kita 24 jam, senantiasa dan berlimpah-limpah. Apa yang kita mau kasih untuk Tuhan nih teman-teman? Untuk kebahagiaan yang luar biasa gitu ya teman-teman. Gak ada apa-apanya dibandingkan kebahagiaan yang mungkin ketika kita dapat hadiah atau ketika kita dapat sesuatu gitu ya. Entah itu tadi yang kita udah bahas di awal, kita punya keinginan dapat sekolah atau dapat kampus yang unggul, terus kita bisa dapetin, kita happy. Nah untuk kebahagiaan yang Tuhan kasih nih, dengan pengorbanan Tuhan, dengan kasihnya Tuhan, dengan cintanya Tuhan yang sampai detik ini tidak pernah berkurang, yang selalu menopang kita kalaupun hari ini kita bisa ada di dunia ini ya teman-teman, masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan baik-baik aja. Nah apa nih yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Selain teman-teman apa sih? Ya selain hati kita gitu ya, selain waktu kita yang mungkin kita bisa kasih untuk Tuhan, bisa kasih untuk menjadi terang gitu ya teman-teman, di lingkungan kita, di sekolah kita, di kampus kita jadi terang. Karena sebenarnya yang Tuhan mau ya memang seperti itu ya teman-teman. Karena kalau dibilang untuk kasih harta, lah semua yang kita punya itu punya Tuhan, bener gak sih? Semua yang kita milikin, baik itu kepintaran, baik itu mungkin materi gitu ya, semua itu berasalnya dari Tuhan, bukan kita bisa bilang itu dari kita, punya kita terus kita kasih untuk Tuhan sebagai pembalasan yang telah Tuhan berikan kepada kita atas pengorbanannya, bukan. Tapi yang Tuhan mau adalah apa? Adalah waktu kita teman-teman, yaitu waktu-waktu hari-hari kita gitu ya. Kita bisa datang sama Tuhan buat kita renungin firman Tuhan, kita bisa datang sama Tuhan untuk untuk memuji Tuhan, untuk menjadi terang teman-teman, untuk menjadi buktinya Tuhan, bukti kasihnya Tuhan gitu ya. Makanya Tuhan bilang di firman Tuhan juga kan ada ya, kita adalah terang dunia gitu ya. Karena yang Tuhan mau apa teman-teman, yaitu untuk kita bisa menjadi bukti kasih nyata di dalam kehidupan kita, yaitu menjadi terang di dalam lingkungan kita teman-teman. Oke, jadi ini teman-teman, di masa-masa muda kita nih teman-teman, yang masih semangat 45, yang masih berkobar-kobar gitu ya semangatnya, namanya anak muda ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita memberikan akan kehidupan kita nih teman-teman. Untuk apa? Untuk bisa menjadi apa yang Tuhan mau teman-teman, menjadi hamba Tuhan gitu ya, menjadi hidupnya itu berpadanan dengan Tuhan, yaitu dipimpin oleh Tuhan. Pasti ketika kita mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan, pasti dalam hidup gitu ya, yang dibilang Mazmur 16 ayat 11 tadi, sama seperti Daud, kita terlepas dari mungkin ada kekecewaan, ada sesuatu hal yang kita udah idam-idamkan tapi kita gak dapet, kita tetap bisa berpadanan kepada firman Tuhan, yaitu tetap percaya bahwa kehidupan yang Tuhan kasih gitu ya, sukacita yang Tuhan kasih itu tetap ada gitu dalam hati kita, tetap berlimpah-limpah, dan itu senantiasa. Jadi ya walaupun misalnya kita nggak bisa dapat apa yang kita mau, kita nggak bisa dapat apa yang kita idam-idamkan gitu ya teman-teman, ya bersyukur aja gitu ya. Ya kita tetap senang gitu, karena terlepas dari semuanya itu ada sukacita yang selalu tinggal dalam hati kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Amin teman-teman. Wah, nah teman-teman, hari ini gue mau ajak nih teman-teman kita untuk sama-sama
berdoa nih teman-teman, memberikan akan hidup kita nih teman-teman. Mungkin kemarin kita banyak kesibukan ya, banyak kegiatan. Nah, banyak hal yang mungkin kita sampai lupa kalau dalam hidup ini sebenarnya udah banyak banget hal-hal yang bikin kita lupa sama Tuhan gitu ya. Hari ini kita mau berdoa nih teman-teman bersama-sama. Nanti teman-teman bisa ikutin doa yang gue bawa dengan suara yang terdengar gitu ya di tempat teman-teman masing-masing. Kita mau sama-sama nih teman-teman berdoa, mau kembali memberikan hidup kita untuk Tuhan nih teman-teman. Mari kita berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, pada hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, banyak sekali hal yang kami lakukan, kesibukan ya Tuhan di hari-hari kami, yang membuat kami sampai ya Tuhan melakukan hal yang salah. Bahkan ya Tuhan, kami lupa akan Engkau. Hari ini kami datang kembali kepadamu. Kami bertobat ya Tuhan. Kami mengaku ya Tuhan bahwa kami seringkali berdosa di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Hari ini kami membuka hati kami, mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Kami percaya ya Tuhan, Engkau telah hadir dalam hati kami. Engkau telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Dan kami bersyukur punya Tuhan Yesus dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami percaya kami telah menjadi anak-anak Allah dan kami telah disebut, nama kami ada ya Tuhan di dalam buku kehidupan. Terpujilah akan Engkau, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Amin teman-teman. Selamat datang di kerajaan Allah teman-teman. Karena sekarang kita udah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Karena kita hari ini telah menerima Tuhan. Kita telah berdoa bersama-sama. Dan teman-teman, sukacita yang berlimpah-limpah itu sekarang betul-betul senantiasa ada dalam hati kita. Karena sebenarnya sukacita itu sendiri adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Dan sekarang Tuhan Yesus udah tinggal dalam hati kita gitu teman-teman. Berarti udah gak ada lagi nih hal yang bisa bikin kita bete, hal yang bisa bikin kita galau. Karena kita udah punya sumber sukacita itu sendiri teman-teman, yaitu Tuhan sendiri yang udah tinggal dalam hati kita. Seneng ya teman-teman, bersukacita nih teman-teman. Jadi teman-teman udah lupain teman-teman kesedihan, lupain kegalauan. Sekarang kita udah punya sumber sukacita, yaitu Tuhan. Oke. Nah teman-teman, gak berasa ya udah di penghujung nih dari podcast kita nih. Dari awal tadi pertengahan sampai sekarang di akhir. Nah tapi jangan sedih teman-teman. Karena apa? Karena next kita akan ada podcast terbaru untuk masuk ke episode 9. Nah teman-teman, jadi gimana caranya nih supaya teman-teman bisa tahu podcastnya kapan lagi akan ada gitu ya. Nah teman-teman, terus follow Spotify kita, terus follow sosmed kita nih di Instagram kita di @zona_anak-Tuhan. Di situ kita bakal update terus kegiatan apa aja yang akan kita lakukan nih di sosial media kita. Baik itu kapan kita podcast, bahkan juga akan ada live streaming juga gitu ya di sosmed kita di Instagram di @zona_anak-Tuhan. Nah, jadi teman-teman pantengin terus Instagram kita, pantengin terus podcast kita, dan tunggu kapan podcast nextnya akan ada lagi nih. Oke teman-teman? Oke teman-teman, jadi hari ini senang ya teman-teman podcastnya. Wah sangat memberkati gitu ya teman-teman. Kita bisa sama-sama sharing, kita bisa sama-sama dapat nih bahas topik-topik tentang kehidupan kita nih sebagai anak-anak muda, sukacita dan berbahagia teman-teman. Kayak yang udah kita bahas, jangan lupa nih teman-teman tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan kita. Oke teman-teman.
Semangat teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. God bless you, bye.